Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ibrahim dari S1 Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan NIM 13192420025. Saya ingin melakukan sebuah resensi tugas bahasa Indonesia, dan saya ingin mengambil resensi dari buku novel yang berjudul Tanah Para Bandit yang ditulis oleh Terelie. Ya, untuk yang pertama yaitu pengenalan buku. Jadi di sini buku yang ada di sini yaitu Tanah Para Bandit yang ditulis oleh Terelie, yang dimana dicetak oleh yang diterbitkan oleh Sabak Grip Nusantara yang berada di Depok, Jawa Barat, dan dicetak oleh PT Gramedia. Ya, jadi buku ini memiliki 436 halaman dengan ketebalan 20 cm. Untuk yang kedua yaitu tentang pengenalan buku. Buku ini menceritakan tentang seorang anak gadis bernama Fatma yang dibesarkan di perantauan tanah Sumatera yang berada di pelosok, yang dimana dia tinggal bersama kakeknya bernama Abu Syik. Dia ini dididik oleh keras di dalam hutan bersama kakeknya untuk disiapkan menjadi seorang, ya bisa dibilang vigilance atau pembunuh, kayak pemburu diam-diam gitu. Ya, jadi dia disiapkan dari sejak dini. Setelah sekian lama dia melakukan latihannya, dia akhirnya ditugaskan untuk misi pertamanya yaitu membakar lahan ganja. Di sini dia berhasil melakukannya walau ada sedikit beberapa kegagalan. Yang kemudian setelah sekian beberapa bulan, akhirnya kakek dari Fatma ini meninggal dunia, dan dia berwasiat untuk pergi ke kota besar. Setelah mengikuti arahan kakeknya, dia akhirnya tidak mengikuti arahan sebenarnya dari kakeknya. Setelah dia sampai di ibu kota, dia mengikuti arusnya sendiri, yaitu menjadi mahasiswa. Tetapi ketika dia mahasiswa, dia tidak melakukan registrasi secara resmi, yang artinya dia hanya menjadi mahasiswa gelap. Setelah sekian semester dia sendirian di kos, akhirnya dia mendapatkan teman yang bernama Nina. Nina ini akan menjadi sahabatnya selama beberapa cerita panjang ini. Kemudian kisah berlanjut ketika suami dari ibu pemilik kos ini hilang, karena suami ibu kos ini adalah buruh pabrik. Buruh pabrik hilang karena sebagai aktivis buruh, yang dimana itu sangat mengganggu atasan dari pabrik tersebut, karena aktivis ini mengetahui aksi gelap dari apa yang dilakukan oleh pabrik ini. Setelah mengetahui siapa yang membunuh, siapa yang kepalanya, maka dicarilah tumbal, yaitu jaksa agung. Kantor jaksa agung itu dibakar untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada. Untuk mencari siapa dalang di balik ini, maka si Fatma bersama teman-temannya pergi ke Singapura setelah mendapatkan informasi. Untuk ke Singapura, maka ia membutuhkan paspor. Beruntung dia memiliki teman bernama Sakti, yang dimana dia bisa mencetak paspor palsu tetapi asli. Setelah sampai ke Singapura, dia akhirnya menemui Auke besar, yang dimana dia adalah kepala dari bisnisnya yang ada di Indonesia. Karena dia membungkam, akhirnya dia hanya memberikan sedikit clue siapa dalang sebenarnya yang ada di balik ini. Karena dia kokoh, akhirnya karena rahasia sudah bocor, maka akhirnya diracuni oleh
kepala dari kepala-kepala ini. Setelah selesai mendapatkan clue atau petunjuk dari si Tauke besar ini, dia akhirnya mencari jaksa yang ternyata adalah dalang dari semua yang ada di kejadian-kejadian ini. Karena jaksa ini juga memiliki jiwa yang sangat patriotisme kepada kelompok ini, akhirnya dia menghilangkan jejak juga dengan membom salah satu gedung yang ada di kota tua tersebut. Setelah akhirnya selamat si Padma dan kembali ke kehidupannya, dia mencari semua yang ada. Ternyata dalang di balik ini adalah komandan pangkat 4 yang dimana memiliki jabatan yang sangat-sangat strategis untuk menjalankan bisnis licik dan gelap ini. Akhirnya terjadilah pertarungan akhir yang dilakukan di sebuah gedung belum selesai di lantai 40. Kemudian setelah sekian akhirnya selamat, dan ternyata ada sebuah plot twist yang dimana rekan-rekan kerja Padma seperti Nina atau Sapta adalah teman sebuah suruhan dari vigilante ini. Ya, itu untuk pengenalannya. Kemudian untuk sinopsis dari buku ini, Padma, yaitu Padma sendiri ini ya bisa dibilang anak dari kakek yang bernama Abu Syik. Abu Syik ini dulunya adalah veteran yang dimana tugasnya memberantas orang-orang yang melakukan hal keji seperti penggelapan atau mungkin pengedar atau dan sebagainya. Maka si Padma ini dididik oleh kakeknya secara berat, secara keras untuk dijadikan untuk sebagai penerus dari Abu Syik ini. Padma ini menjalani latihannya berada di dalam hutan. Setelah sekian dari beratnya latihan Padma yang dijalaninya, akhirnya dia mendapatkan misi pertama dari Abu Syik yaitu membakar sebuah ladang ganja. Di ladang ganja sendiri, Padma sendiri harus meracuni beberapa orang yang tidak bersalah walaupun mereka terlibat dalam kasus penanaman ganja ini. Ya, mau tidak mau Padma harus meracuni mereka dan harus membakar ganja apa yang ada di dalam kebun tersebut. Setelah berhasil, Padma dan Abu Syik pun pulang ke rumah dan menjalani hari-hari biasa seperti latihan-latihan berat dan latihan-latihan yang mungkin hal baru bagi Padma untuk dijalankan. Selang beberapa bulan, Abu Syik meninggal dunia dan akhirnya menyuruh Padma untuk membuka surat yang telah disiapkannya, yaitu untuk pergi ke ibu kota menemui seseorang yang telah menjadi kontak selama Abu Syik berada di pedalaman ini. Ketika sampai di ibu kota, Padma tidak mematuhi apa yang dikatakan Abu Syik. Jadi Padma ingin mencari jalannya sendiri, yaitu untuk kuliah di suatu universitas besar di sana. Akan tetapi dikarenakan tidak punya identitas, akhirnya Padma menjadi mahasiswa gelap karena tidak meregistrasi secara resmi. Selama kuliah, Padma lebih suka kepada jurusan hukum karena lebih tertarik atau mungkin baginya sangat senang sekali dalam fakultas itu.
Kemudian liburan semester pun tiba, dan di sana ketika di kos akhirnya dia punya teman yang bernama Nina. Nina ini sebagai orang yang introvert kalau bisa dibilang, karena suka menyendiri, suka sesuatu hal-hal yang berbau menyendiri di dalam kamarnya. Tetapi di dalam kamarnya terdapat sebuah komputer canggih yang entah bagaimana bisa didapatkannya. Setelah berteman cukup lama, akhirnya ada sebuah kabar bahwa suami dari pemilik ibu kos hilang entah kemana. Perlu diketahui bahwa pemilik suami dari ibu kos ini adalah buruh di pabrik. Jadi suami dari pemilik ibu kos ini mengetahui hal busuk apa yang dilakukan oleh pabrik tersebut, yaitu penggelapan ekspor impor, yang dimana ia membeli pabrik ini membeli hasil impor secara murah tetapi dijual dengan harga mahal. Ya, sebenarnya ini cukup hal yang tabu untuk dijelaskan karena berat. Nah, maka suami dari ibu ini akhirnya hilang entah kemana. Karena penasaran, Fatma dan Nina ingin membantu ibu kos tersebut. Setelah sekian mencari informasi dan menyelusup ke dalam pabriknya, didapatkanlah informasi bahwa memang pabrik tersebut melakukan penggelapan ekspor impor. Di dalam ekspor impor tersebut juga harus ada yang namanya penglicin, atau harus ada yang namanya serah terima setoran kepada aparat. Ya, aparat itu sendiri adalah bea cukai ataupun polisi. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah polisi itu sendiri yang kemungkinan besar menculik atau membunuh dari suami dari ibu kos tersebut. Dan ternyata memang benar, di dalam rumah polisi tersebut terdapat beberapa tumpuk uang ratusan juta dolar, dan dibunuhnya si polisi tersebut. Bukan dibunuh tapi bunuh diri polisi, karena ingin membungkam hal-hal yang sepatutnya tidak diketahui oleh orang luar. Karena hal tersebut, Fatma kemudian mengambil uang semuanya dan menyimpan di salah satu gudang di pelabuhan. Setelah mengetahui apa yang tidak beres di lingkaran setan ini, maka Fatma mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam ini. Setelah sekian lama mencari tahu karena tidak menemui ujung dari masalah ini, tiba-tiba ada sebuah kabar mengejutkan, yaitu tentang kebakarannya kantor Jaksa Agung, yang dimana kantor Jaksa Agung tersebut menyimpan berkas-berkas arsip negara yang mungkin seperti data korupsi atau data yang lain. Hal ini membuat kecurigaan Fatma dan Nina menjadi-jadi, karena hal ini tidak berselang lama setelah kejadian matinya polisi pangkat tersebut. Kemudian carilah tumbal dari siapa pembakar Jaksa Agung. Ternyata tumbal yang dijadikan kambing hitam adalah tempat langganan dari Nina dan Fatma sarapan, yaitu nasi pecel, ya ketoprak lah atau semacamnya, yang dimana penjual dari ketoprak itu adalah sepasang bapak dan ibu, yang dimana bapak sebagai kuli yang sedang ditugaskan di kantor jaksa tersebut. Karena merasa tidak ada yang beres, kemudian Fatma meng-cross check apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata benar hal ini dilakukan untuk
menghilangkan bekas bukti-bukti yang telah terjadi oleh kelompok ini, yang dimana kelompok ini bernama Jiwa Korsa, atau ya bisa dibilang perkumpulan kelompok ini. Jadi ketika mendapati siapa dalangnya, dia kemudian mencari rekan atau temannya yang bisa mencetak paspor palsu, dan ternyata temannya sendiri yaitu bernama Sakti bisa membantunya. Dan kemudian setelah berhasil mencetak paspor, kemudian Padma langsung pergi ke Singapura untuk menemui bos besar tersebut. Setelah sampai di gedung yang dialamatkan, ternyata dia emang sudah menunggu Padma ini, si bos besar ini. Bos besar tahu kalau dirinya sudah tidak ada jalan lain, karena bos besar di atasnya tidak akan memberi celah bagi orang lain untuk mengetahui bisnis gelap tersebut. Jadi bos besar yang di Singapura sudah tahu kalau ada penyusup di antara salah satu penjaganya. Jadi ketika Padma sampai di dalam gedungnya, sampai di penthouse tempat bos besar tersebut tinggal, bos besar menceritakan segala hal yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi Padma untuk apa yang ia kejar seharusnya. Setelah sekian lama, akhirnya Padma pun menyaksikan bos besar tersebut meninggal dunia dan ingin mengetahui siapakah penyusup di antara para penjaganya. Maka ia melakukan pembantaian 10 kepada seluruh penjaga tersebut. Ya, setelah selesai dengan tugasnya yang ada di Singapura, Padma pun pulang ke negara aslinya. Sesampainya di negaranya, ia mulai mencari apa yang telah diberikan oleh bos besar tadi. Dan setelah mencari titik merah yang menjadikannya sebagai peta yang mungkin mengacu kepada orang-orang yang bisa dianggap berkemungkinan sebagai bos-bos besar dari semua yang ada di bisnis gelap ini. Padma terkejut karena yang menjadi bos besarnya ini adalah sebuah jenderal berpangkat, yang dimana dia bisa secara leluasa menggunakan jabatannya untuk menguasai hal-hal yang berbau bisnis gelap, seperti pengedar atau hal-hal yang membuat dirinya untung. Karena si jenderal besar ini sudah tahu apa yang sedang terjadi dan dia tahu sedang dikejar oleh Padma dan rekan-rekannya, maka ia memberi pesan kepada Padma untuk melakukan duel secara 4 mata, secara dua-dua atau by one. Nah, si jenderal tersebut memberikan alamat dan waktu untuk sesampai di sana. Akan tetapi Padma tidak terlalu polos yang dibayangkan oleh jenderal tersebut, dan ternyata memang benar di setiap lantai yang ada di gedung alamat yang diberikan oleh jenderal, setiap lantainya terdapat penjaga-penjaganya, yang dimana penjaga tersebut sangat terlatih dan sangat terorganisir. Untungnya Padma yang telah menjalani beberapa tahun di dalam pedalaman Sumatera ini dengan mudah menghabisi semua penjaga-penjaga yang ada di setiap lantainya. Setelah sampai lantai yang dituju oleh jenderal tersebut, ternyata jenderal itu berbohong karena di sana sudah terdapat 4 orang samurai yang dimana itu terlatih
dan setiap samurai setiap orang memiliki pedang-pedangnya yang sangat tajam, yang dimana ini tidak adil karena yang awalnya buy one ternyata 4 banding 1. Padma dengan kecerdikan dan kelihayannya dalam memegang senjata tajam yang telah diajarkan oleh Abu Sik, dengan walaupun tidak semudah yang sebelumnya, Padma bisa mengalahkannya, dan akhirnya dia buy one juga kepada jenderal tersebut. Ternyata Padma tidak menganggap remeh jenderal ini, karena jenderal ini juga memiliki kekuatan fisik yang sudah di atas rata-rata, yang dimana jenderal ini juga memiliki beberapa trik jitu yang tidak diajarkan oleh Abu Sik kepadanya. Kemudian bertarunglah Padma dengan jenderal tersebut, dan akhirnya karena tidak kuat, datanglah di titik-titik akhir bantuan dari Nina dan Sakti yang merasa cemas karena Padma ini belum terlalu lihai. Kemudian bertarunglah mereka, dan akhirnya jenderal pun dapat dikalahkan. Ya, ternyata di sini ada sebuah plot twist yang dimana Nina, Sakti, dan Padma ini seharusnya adalah rekan kerja yang sebenarnya telah dijanjikan oleh Abu Sik di awal cerita tadi, yang dimana harusnya Padma menemui seseorang yang telah ditunggu ketika sampai di ibu kota. Dan selesai sudah resensi ini. Kemudian untuk kekurangan dari cerita ini mungkin sedikit yang bisa saya ambil, karena memang ceritanya sangat konkret, sangat padat ya, dengan bahasa-bahasa yang mungkin mudah dipahami, mudah diimajinasikan, karena ini sangat relate kepada kehidupan kita, yang mana kita hidup tinggal di negeri tercinta ini. Ya, untuk cerita dari novel Terelia yang berjudul Tanah Para Bandit ini sangat bagus ceritanya, sangat teratur, sangat tersusun rapi dari segi waktu dan sampai ke orang-orangnya. Ya, mungkin sekian dari itu, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.